Wah wah wah, belum juga bermain. Pengusaha top asal Solos yakin Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia lolos mudah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Nah loh, Erick Thohir tiba-tiba panggil kembali mantan fisioterapi terapis timnas Indonesia. Kira apakah dia mau? Begini fakta mengejutkannya. Wah wah wah, mantap sekali coach. Tanpa ada dendam. Ini respon Shin Tae-yong usai asistennya dipanggil kembali Erick Thohir. Simak berita lengkapnya yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Wah wah wah, anti gagal lolos Piala Dunia 2026 si ini. Ketua Umum PSSI dan manajer Timnas Indonesia yakin Ole Romeni bisa jadi mesin gol Timnas Indonesia. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Ini dia kehebatan Ole Romeni yang pasti bikin kalian terkagum saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Rekan Shin Tae-yong asal Korea Selatan bersedia gabung ke Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Mantan fisioterapis Timnas Indonesia, Choi Ju-yang dikabarkan bersedia kembali bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini. Pria asal Korea Selatan itu tidak akan bergabung dengan Timnas Senior, melainkan akan bertugas bersama Timnas U17 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan bahwa ia telah mendapatkan arahan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menghubungi Choi Ju-yang. Arahan tersebut bertujuan untuk meminta mantan rekan kerja Shin Tae-yong itu kembali ke Timnas U17 Indonesia guna membantu persiapan tim jelang turnamen yang akan datang. Sebelumnya, Choi Ju yang bergabung dengan Timnas Indonesia pada 30 Desember 2023 atas permintaan langsung dari Shin Tae-yong. Sebelum ke Indonesia, Choi dikenal sebagai fisioterapis andal yang pernah bertugas untuk Timnas Vietnam. Selama 1 tahun bekerja untuk Timnas Indonesia, ia menjadi bagian penting dari tim medis yang membantu pemulihan dan kebugaran para pemain. Namun, pada 6 Januari 2025, Choi terkena dampak dari pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI. Setelah keputusan itu, ia bersama sang pelatih dan beberapa asisten lainnya kembali ke Korea Selatan. Meski demikian, sebelum meninggalkan Indonesia, Choi sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali suatu hari nanti. Kini setelah beberapa bulan berlalu, PSSI tampaknya menyadari peran vital yang dimainkan oleh Choi Ju yang dalam menjaga kebugaran para pemain. Oleh karena itu, mereka kembali mencoba mendatangkannya untuk membantu Timnas U17. Sumarji menegaskan bahwa Choi Ju yang adalah sosok yang sangat profesional dan memiliki kualitas luar biasa dalam bidangnya. Dia profesional saat bekerja dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Karena itu, saya sudah diperintahkan oleh Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan ini kepada Choi Ju yang supaya segera kembali ke Timnas U17 Indonesia guna membantu Nova Arianto, ujar Sumarji kepada awak media. Nova Arianto, pelatih Timnas U17 Indonesia, juga membeberkan kabar tersebut. Meski tidak memberikan kepastian kapan Choi akan tiba di Indonesia, Nova memastikan bahwa komunikasi dengan Choi telah berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki hubungan kerja yang solid sejak berada di bawah asuhan Shin Tae-yong. Direncanakan seperti itu. Ditunggu saja kapan dia akan datang. Yang terpenting, dia sudah bersedia untuk kembali ke Indonesia, ujar Nova Arianto. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Choi Ju yang benar-benar akan menerima tawaran ini? Apakah setelah pemecatan Shin Tae-yong, ia masih memiliki motivasi yang sama untuk kembali ke Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI membuat keputusan yang tepat dengan mencoba mendatangkan kembali Choi Ju-yang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Bukti Patrick Kluivert bisa antarkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert diyakini bisa menjadi sosok kunci yang mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dua faktor utama yang mendukung optimisme ini adalah kedatangan pemain naturalisasi baru dan pengalaman Kluivert sebagai pelatih top dunia. Pada Maret mendatang, timnas Indonesia akan kembali berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga babak penyisihan grup C. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di laga tandang, kemudian menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 hari setelahnya. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Kehadiran Kluivert didampingi asistennya Denny Lanza, dan Alex Pastoor membuat banyak pecinta sepak bola Indonesia optimistis dengan peluang timnas di bawah kepemimpinannya. Menurut Sahli Himawan, seorang wirausahawan muda asal Surakarta, kehadiran Kluivert bersama tim pelatihnya akan membawa dampak besar bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi ini. Saya mengapresiasi peran besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mewujudkan mimpi akbar tampil di Piala Dunia 2026. Saya juga yakin bersama Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia bisa lolos ke panggung sepak bola terakbar, ujarnya. Salah satu faktor pendukung lain adalah kehadiran pemain naturalisasi baru seperti Ole Romenyi. Tambahan pemain berkualitas ini diyakini mampu meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di grup C seperti Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga dengan torehan 6 poin, hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan peringkat 1 dan 2 grup C dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengukir sejarah dengan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia untuk pertama kalinya. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang akan menjadi penentu nasib Garuda, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Jika mampu tampil konsisten dan meraih hasil maksimal, peluang untuk finish di posisi 2 besar sangat terbuka. Saya optimistis Indonesia bisa lolos langsung ke babak utama Piala Dunia 2026 atau setidaknya finish di peringkat 2 besar grup C. Jika itu terjadi, maka ini akan menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, tambah Sahli. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ketua Umum PSSI senang naturalisasi Ole Romenyi disetujui DPR. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh rasa syukur mengapresiasi langkah cepat DPR RI yang telah menyetujui proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia, yaitu Dion Marks, Tim Geepens, dan Ole Romenyi. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat tim nasional di berbagai level kompetisi. Dion Marks dan Tim Geepens diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Namun sayangnya mereka tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2025 karena batas waktu pendaftaran telah ditutup. Meskipun begitu, keduanya tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi besar pada ajang SEA Games 2025 yang akan berlangsung pada bulan Desember. Sementara itu, Ole Romenyi dipersiapkan untuk memperkuat timnas senior. Pemain yang berposisi sebagai striker ini diharapkan dapat menjadi solusi lini serang skuad Garuda yang selama ini kerap mengalami kendala dalam penyelesaian akhir. Diprediksi Ole akan mendapatkan kesempatan debutnya pada bulan Maret mendatang dan banyak pihak yang menanti kehadirannya di atas lapangan. Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Komisi 10 dan 12 DPR RI yang telah mempercepat proses ini. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan sepak bola nasional, khususnya dalam mempersiapkan tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi 10 dan 12 yang memungkinkan proses naturalisasi Ole dan 2 pemain muda kita untuk U20 berjalan dengan segera.
ungkap Erick Thohir dalam rilis resmi. Kehadiran Ole Romagnoli di timnas senior dinilai sangat krusial. Selama ini, lini depan Indonesia sering mengandalkan Rafael Struijk yang sebenarnya berposisi asli sebagai winger. Dengan hadirnya seorang striker murni seperti Ole, diharapkan performa timnas Indonesia bisa lebih tajam dalam menembus pertahanan lawan dan mencetak gol-gol penting. Ole saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris. Meskipun baru bergabung, pelatih klubnya Gary Rowett menilai bahwa performanya cukup menjanjikan meskipun ia belum mencetak gol. Namun dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, banyak pihak yakin bahwa ia bisa menjadi andalan baru di lini depan timnas Indonesia. Skill Ole sangat mumpuni. Apalagi sejak memperkuat Oxford, dia sudah 2 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik walaupun baru bergabung dalam tim. Saya harap ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk mencetak gol ke gawang lawan, tambah Erick Thohir. Dengan langkah ini, PSSI semakin menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tim nasional. Dukungan dari berbagai pihak termasuk DPR RI dan masyarakat Indonesia tentu menjadi modal besar dalam perjalanan timnas menuju prestasi yang lebih gemilang. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan ini? Apakah menurut kalian naturalisasi Ole Romagnoli dan 2 pemain lainnya bisa membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi Shin Tae-yong soal Erick Thohir tunjuk kembali Choi Joo yang untuk jadi dokter timnas. Gak disangka rupanya ex-asisten pelatih timnas Indonesia yang berprofesi sebagai fisioterapi kembali dipercaya oleh PSSI. Choi Joo yang diberi tugas oleh Erick Thohir untuk menjadi dokter timnas Indonesia U17 sesaat setelah kembali ke Korea Selatan, imbas dari pemberhentian Shin Tae-yong. Dr. Choi kabarnya akan berfokus untuk menangani skuad Garuda Muda dan menjadi asisten pelatih bagi Nova Arianto untuk bidang medis dan tenaga kesehatan. Melihat rekannya, Choi Joo yang tetap kembali ke Indonesia meski dirinya telah dipecat oleh PSSI, bagaimana reaksi Coach Shin? Shin Tae-yong yang membawa Dr. Choi ke timnas sejak 30 Desember 2023 lalu, rupanya tidak terlalu ambil pusing dengan keputusan ini. Coach Shin tahu bahwa dirinya telah diberhentikan. Namun melihat rekannya kembali bertugas di timnas, hal tersebut rupanya tidak mengganggu pikirannya. Justru, setelah mengetahui bahwa Dr. Choi kembali ke Indonesia untuk bertugas di tim U17, Coach Shin lebih memilih menikmati masa istirahatnya di Korea Selatan setelah melatih skuad Garuda selama 5 tahun. Terpantau dari aktivitas terbaru STY yang bertepatan dengan informasi kembalinya Dr. Choi ke timnas, ia malah menonton pertandingan basket di kampung halamannya. Shin Tae-yong terlihat menikmati pertandingan basket bersama temannya di Korea Selatan. Namun yang menjadi sorotan adalah caption temannya yang seakan memberikan sindiran terhadap PSSI. Sayangnya di dunia sepak bola saat ini ada keputusan yang benar-benar tidak dapat dimengerti oleh siapapun, tulis akun Instagram @marcus_minosports. Tapi yang paling penting, pada tingkat manusia, ia membawa pemain, penggemar, dan seluruh bangsa, kecuali untuk 1 orang saja, tambahnya. Terlepas dari sindiran tersebut, nyatanya Coach Shin tidak terlalu merisaukan masalah ini, termasuk soal rumor hubungannya dengan PSSI. Sementara itu, Dr. Choi kini kembali ke tanah air setelah mendapatkan tugas untuk menjadi bagian dari skuad Garuda, terutama timnas Indonesia U17, yang saat ini memiliki agenda penting, yaitu mengikuti turnamen Piala Asia U17. Oleh karena itu, persiapan sedini mungkin sangat diperlukan. Kembalinya Choi Joo yang merupakan langkah penting agar fisik dan kesehatan para pemain U17 tetap prima menjelang pertandingan. Dr. Choi memiliki pengalaman yang hebat sebagai fisioterapis sehingga PSSI masih tetap membutuhkan jasanya meskipun Coach Shin telah dipecat. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI memang sempat berdampak pada posisi Choi Joo yang namun lambat laun hal tersebut menjadi tidak relevan.
Walaupun Coach Shin sudah diberhentikan, mantan asistennya Dr. Choi justru kembali ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan ini? Apakah menurut kalian pemanggilan kembali Choi Ju-yang ke timnas Indonesia U17 adalah langkah yang tepat? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert sudah tuntaskan wawancara untuk asisten pelatih timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menyelesaikan tahap wawancara dalam proses seleksi asisten pelatih lokal untuk mendukung skuad Garuda. Seleksi ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 3 hingga 4 Februari, dengan melibatkan Kluivert serta jajaran asistennya seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg. Sebagai bagian dari upaya PSSI dalam memperkuat tim kepelatihan, sejumlah pelatih lokal dipanggil untuk mengikuti proses seleksi. Beberapa nama yang hadir dalam kesempatan ini termasuk Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Hal ini dikonfirmasi langsung melalui unggahan resmi PSSI di media sosial mereka. Pelatih timnas senior Indonesia, Patrick Kluivert, bersama asistennya telah melakukan wawancara dengan sejumlah pelatih asal Indonesia pada 3 hingga 4 Februari 2025, tulis PSSI dalam unggahan tersebut. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan bergabung dalam staf kepelatihan timnas Indonesia akan segera diumumkan. 2 posisi yang tengah dicari adalah asisten pelatih serta pelatih fisik untuk tim senior. Perekrutan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelatih lokal dalam menyerap ilmu dari tim kepelatihan berpengalaman yang dibawa Kluivert. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan adanya 10 pelatih lokal yang masuk dalam daftar seleksi. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat staf kepelatihan, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan pelatih dalam negeri agar bisa mendapatkan pengalaman bekerja di level internasional. Salah satu kandidat, Zulkifli Syukur, membagikan momen setelah mengikuti wawancara tersebut melalui media sosialnya. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji, juga mengonfirmasi bahwa Kurniawan Dwi Yulianto turut mengikuti seleksi ini. Namun Kurniawan kini telah ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia U20 dan akan fokus pada persiapan tim untuk Piala Asia U20 2025. Kurniawan sendiri bukanlah sosok asing dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Sebelumnya, ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih timnas U-Strip 22 dan membantu skuad Garuda Muda di SEA Games 2023 sebagai pelatih striker. Saat ini beberapa posisi dalam staf kepelatihan timnas Indonesia sudah terisi. Patrick Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala didukung oleh 3 asisten, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg. Untuk posisi pelatih kiper, PSSI kemungkinan akan menunjuk Stuart Woudenberg, sementara pelatih fisik dikabarkan akan diisi oleh Quentin Jacoba. Bagaimana menurut kalian soal seleksi ini? Apakah PSSI sudah mengambil langkah yang tepat dengan melibatkan pelatih lokal? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manajer Timnas Indonesia Pede Ole Romenyi bisa bikin Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini semakin optimis menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kehadiran penyerang naturalisasi Ole Romenyi. Pemain yang saat ini membela Oxford United tersebut diharapkan menjadi solusi bagi lini serang skuad Garuda yang selama ini masih kurang tajam dalam mencetak gol. Manajer Timnas Indonesia Sumarji dengan tegas menyatakan bahwa pelatih kepala Patrick Kluivert sangat membutuhkan sosok seperti Romenyi di lini depan. Banyak yang awalnya mengira bahwa Kluivert akan lebih mengandalkan pemain dari liga lokal Indonesia. Namun keputusannya untuk mendatangkan Romenyi membuktikan bahwa timnas membutuhkan tambahan kekuatan dari pemain yang telah berpengalaman di Eropa. Secara taktik dan strategi, kami membutuhkan penyerang yang bisa memberikan dampak langsung. Kehadiran Ole Romenyi ini memang permintaan langsung dari pelatih kepala dan kami berharap dia bisa menjadi solusi untuk lini depan, ungkap Sumarji. Proses naturalisasi Romenyi telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI pada 3 Februari 2025 setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang.
Pemain berusia 24 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan. Sebelum bergabung dengan Oxford United, Romani sempat menjadi andalan di lini depan FC Utrecht, membuktikan kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini serang. Hingga saat ini, Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan persaingan yang cukup ketat, peluang Garuda untuk lolos masih terbuka lebar. Namun, salah satu tantangan terbesar adalah lini depan yang belum cukup produktif. Dalam 6 laga sebelumnya, Timnas Indonesia hanya mampu mencetak 6 gol, di mana hanya 2 diantaranya berasal dari pemain depan. Patrick Kluivert sebagai pelatih berkelas Eropa tentu memahami betul kebutuhan tim. Dengan pengalaman dan visi taktiknya, ia melihat bahwa kehadiran Romani dapat menjadi senjata utama untuk membobol gawang lawan. Apalagi dibandingkan beberapa lawan di grup kualifikasi, hanya Jepang yang memiliki banyak pemain yang berkarir di Eropa. Hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Timnas Indonesia bisa bersaing dan bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Romani bukanlah hal yang mudah. Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI dan Kemenpora telah bekerja keras untuk memastikan sang pemain bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Alhamdulillah, tim dari Kemenpora dan PSSI bekerja dengan sangat baik. Naturalisasi oleh bukan hal yang mudah karena ia merupakan pemain dengan kualitas grade A, tambahnya. Romani diprediksi akan menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025 dalam laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi faktor penentu dalam upaya Timnas Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan hadirnya oleh Romani, Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Penggiat seni kenamaan Solo yakin Timnas Indonesia finish di posisi 2 dan lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada dalam jalur yang menjanjikan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang sebelumnya sulit dibayangkan. Dengan perolehan 6 poin dan menempati posisi ketiga di klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, peluang bagi Timnas Indonesia untuk membuat sejarah semakin terbuka lebar. Kepercayaan ini tak lepas dari sejumlah faktor, salah satunya adalah kehadiran striker top Eropa oleh Romani yang telah menunjukkan kualitas luar biasa di lini depan. Ditambah dengan pelatih kelas dunia Patrick Kluivert yang diangkat menggantikan Shin Tae-yong, harapan besar pun muncul dari penggiat seni kenamaan Solo, Sahli Himawan. Ia yakin dengan formasi tim saat ini, Timnas Indonesia dapat finish di posisi kedua grup dan melaju langsung ke Piala Dunia 2026. Sahli Himawan menyatakan keyakinannya bahwa keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih adalah langkah strategis yang tepat. Menurutnya, PSSI telah membuat keputusan berani dengan menyudahi kerjasama dengan Shin Tae-yong yang sebelumnya diharapkan dapat membawa timnas lebih jauh. Saya mengapresiasi peran besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mewujudkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Bersama Patrick Kluivert, saya yakin kita bisa lolos ke Piala Dunia, ungkap Sahli. Keyakinan tersebut tidak hanya berdasarkan pada keberadaan pelatih berbakat, tetapi juga karena para pemain Timnas Indonesia saat ini sudah dipenuhi dengan talenta hebat, termasuk oleh Romani, yang kini memperkuat lini depan tim dengan kemampuannya yang mengesankan di Eropa. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di Grup C melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang yang akan menentukan nasib mereka. Dengan sisa waktu hingga Juni 2025, pertandingan-pertandingan ini menjadi sangat krusial. Sahli menambahkan bahwa meskipun finish di posisi ketiga atau keempat masih memberi peluang lolos, ia tetap optimis Timnas Indonesia akan dapat menempati posisi kedua dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas dari masing-masing grup memang berhak mendapatkan tiket otomatis ke putaran final yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Saya optimistis Indonesia bisa lolos langsung ke babak utama Piala Dunia 2026 atau duduk di peringkat 2 besar grup C. Jika hal itu terwujud, Indonesia akan pertama kali tampil di Piala Dunia, tambah Sahli. Menurutnya, pencapaian ini akan menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia, mengingat perjalanan tim yang semakin solid dengan dukungan pelatih berkelas dunia dan pemain-pemain bertalenta. Semua ini memberikan harapan baru bahwa impian Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tampil bagus di Oxford United, Erick Thohir yakin Ole Romenyi bakal jadi pemain gacor di lini depan timnas Indonesia. PSSI kini tengah mengharapkan kehadiran Ole Romenyi yang segera bergabung dengan timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya hampir selesai. Dengan pengesahan DPR RI pada 4 Februari 2025, karier internasional Ole Romenyi bersama timnas Indonesia akan segera dimulai, menambah kekuatan di lini depan tim Garuda. Harapan besar ditujukan pada pemain berusia 24 tahun ini yang diharapkan bisa mencetak banyak gol untuk timnas Indonesia sekaligus membawa Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang saat ini tampil gacor di klub Inggris, Oxford United, Ole Romenyi menjadi sorotan publik. Meskipun belum mencetak gol dalam 2 laga pertamanya bersama Oxford United, pelatih Gary Rowett mengakui penampilannya yang impresif. Menurut Rowett, meskipun Ole baru bergabung, kemampuannya dalam menguasai permainan dan menciptakan peluang sangat terlihat. Hal ini memberikan keyakinan besar bahwa ketika bergabung dengan timnas Indonesia, Ole Romenyi akan semakin mengasah ketajamannya dan bisa segera membuktikan diri sebagai mesin gol andalan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan keyakinannya bahwa kemampuan Ole Romenyi akan sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga krusial pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skill Ole sangat mumpuni dan saya percaya dia bisa menjadi andalan baru di lini depan timnas Indonesia, ujar Erick. Kehadiran Ole diharapkan dapat meningkatkan daya serang timnas Indonesia yang selama ini membutuhkan penyerang dengan kualitas tinggi untuk bersaing di level internasional. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan berat melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini menjadi sangat penting karena timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia dengan syarat finish di posisi kedua grup C. Dengan kehadiran Ole Romenyi di lini depan, harapan untuk mencetak gol-gol penting di laga-laga tersebut semakin besar. Jika Ole mampu menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mendapatkan banyak gol dan meraih kemenangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan besar mereka. Erick Thohir juga menambahkan bahwa selain Ole, ada 2 pemain muda lainnya yang diproyeksikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, yakni Tim Gibbons dan Dion Marks, yang akan memperkuat timnas U20. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia di masa depan, termasuk dalam ajang SEA Games 2025. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh Ole Romenyi, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi semakin realistis. Penampilannya yang cemerlang di Oxford United memberikan keyakinan bahwa ia bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia. Sebagai pencinta sepak bola, bagaimana pendapat Anda? Apakah Ole Romenyi bisa menjadi mesin gol andalan dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.